Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Suwandi dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya ingin membahas tentang buku yang berjudul Public Relation, yang akan juga saya paparkan teori-teori apa aja sih yang ada di buku ini. Tentu saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman kelompok saya, yaitu ada Kasifi Abiderawa, ada Hilmi Arianto, dan juga Muhammad Dofan Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasifi Abiderawa. Saya salah satu mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Perkenalkan, saya untuk di sini untuk memberi sedikit informasi tentang apa itu PR. Saya di sini akan memberikan atau memperkenalkan public relations, atau bisa disingkat menjadi PR, kepada pendengar-pendengar di luar sana. Public relation adalah iklan gratis karena iklan harus dibayar. Maka berita tentang perusahaan yang dimuat suatu media dianggap sebagai iklan yang gratis. Oleh karena itu, banyak praktisi pemasaran yang berupaya memanfaatkan publikasi pers untuk berpromosi. Padahal bukan itu tujuan pemuatan suatu berita. Public relation menggunakan pers untuk menjelaskan suatu atau membangun citra. Setelah saya sedikit memberikan apa itu PR sendiri, saya di sini akan memberikan sedikit informasi lagi tentang pemakaian konsep public relation. Menurut buku yang saya baca, buku ini maksud untuk kepentingan dunia usaha, dan karena subjek pemakaiannya selalu disebutkan perusahaan. Organisasi atau manajer konsep public PR telah digunakan pada hampir seluruh kehidupan masyarakat. PR tersendiri itu udah tidak asing menurut saya ya, di kehidupan pemerintahan yang ada, di kehidupan sekitar kalian. Pasti salah satu di salah satu kehidupan atau kegiatan kalian itu pasti masih dinaungi oleh PR gitu. Dan yang ketiga, saya menjelaskan public dalam public relation. Public dalam public relation, istilah public dalam public relation merupakan khalayak sasaran dari kegiatan public relation. Public itu disebut juga stakeholder. Yakni kumpulan dari orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Unsur-unsur dalam stakeholder antara lain yang pertama ada pemegang saham, yang kedua ada karyawan dan manajemen, yang ketiga ada keluarga karyawan, yang keempat ada kreditor, yang kelima ada konsumen, yang keenam ada pemasok, yang ketujuh ada komunitas, yang kedelapan ada pemerintah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata atau salah-salah dari penyampaian, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang bermanfaat dan baik, itu datangnya dari Allah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video lainnya. Kita masuk ke bagian yang pertama tentang opini publik. Pengertian opini publik itu menurut Pries pada 1989, opini publik merupakan kumpulan pendapat individu dan mempengaruhi suatu kelompok orang atau masyarakat. Opini publik bersumber dari opini pribadi yang melibatkan proses persoalan atau proses personal, sosialisasi, dan politik yang mempengaruhinya. Opini publik dapat dibentuk oleh surat kabar, terus juga ada public relation, dan juga ada opini leader, serta pengalaman. Pembentukan opini publik sendiri dapat diperoleh berdasarkan dari informasi yang diterima oleh publik tentunya, melalui media massa yang menyampaikan berbagai pesan umum dan aktual. Kemudian ada menurut dari Hartono dalam buku Arifin pada tahun 2008,
Public relation pun menjalankan fungsi manajemen dengan melakukan penelitian terhadap pendapat, keinginan, dan sikap publik. Usaha-usaha penerangan dan hubungan-hubungan untuk mencapai saling pengertian, kemudian kepercayaan, dukungan, serta integrasi dengan publik. Public relation juga dapat menyampaikan informasi melalui external house journal yang merupakan penerbitan kalangan sendiri untuk masyarakat luas. Opinion leader juga berperan dan sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Proses pembentukan opini publik berasal dari pengalaman individu. Individu merupakan bagian dari masyarakat sehingga keberadaannya memiliki keterkaitan dalam pembentukan opini publik atau memiliki keterkaitan dalam pembentukan opini publik. Kemudian sistem pemerintahan yang demokratis. Sistem pemerintahan yang demokratis itu sistem pemerintahan yang responsif terhadap opini publik, sebagaimana dikemukakan oleh Hennessy dalam Puji pada tahun 2010 dari bukunya yang berjudul Responsive to Public Opinion is an Essential Ingredient of Democratic Government. Opini publik juga biasanya hanya berupa penolakan besar pada saat-saat kritis ketika suatu arah kebijakan umum mendasar harus diambil. Menurutnya, para politisi demokratis lebih suka mengelak dari perubahan-perubahan yang menyusahkan karena tahu bahwa selalu ada kemungkinan suatu veto massa yang besar, dan tentu mahal sekali biayanya bagi mereka dan partai jika coba-coba menentang massa. Lebih jauh lagi, ia mengatakan bahkan jika ada distorsi yang sengaja dilakukan atau propaganda yang tampaknya tidak mungkin dalam masa perang, bahkan masa demi masa sekalipun. Jadi opini publik itu tetap tidak dapat menjamin memahami secara teratur dan cepat realitas segala sesuatunya. Juga terdapat kecenderungan bawaan dan dalam opini publik. Nah, selanjutnya ada saya, Hilmi Haryanto, yang akan memaparkan strategi membangun hubungan dengan media. Salah satu kegiatan PR dalam memberikan informasi kepada publik atau masyarakat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan publik adalah dengan melakukan kegiatan media relation atau hubungan media. Istilah lainnya press relation or media relation, hubungan pers atau hubungan media, yakni membina hubungan baik dengan kalangan pers yang mengelola media cetak, surat kabar dan majalah, media elektronik, radio dan televisi, dan media massa online, newspaper online, magazine online, radio digital, maupun televisi digital. Nah, apa aja sih strategi membangun hubungan dengan media yang baik? Yang pertama, memahami dan melayani media. Seorang PR harus mampu menjalin kerjasama dengan pihak media. Ia juga dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Para pejabat PR harus senantiasa siap menyediakan waktu atau memasok materi-materi yang akurat di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Hanya dengan cara ini ia akan dinilai sebagai suatu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh pers. Lalu yang ketiga, menyediakan salinan naskah yang baik, misalnya saja menyediakan reproduksi foto-foto yang baik, menarik, dan jelas. Dengan adanya teknologi input, langsung melalui komputer akan sangat mudah mengoreksi dan menyusun ulang siaran berita atau news release. Lalu yang keempat, bekerja sama dalam penyediaan materi. Sebagai contoh, pejabat humas dan wartawan dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara atau tamu pers dengan tokoh-tokoh tertentu. Lalu yang kelima, menyediakan fasilitas verifikasi. Para pejabat humas juga perlu memberikan kesempatan kepada para wartawan untuk melakukan verifikasi atau membuktikan kebenaran setiap materi yang mereka terima.
Contoh konkretnya, para wartawan itu diizinkan melihat fasilitas atau kondisi-kondisi organisasi yang hendak diberitakan. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan media relation. Nah, apa aja sih yang ada dalam kegiatan media relation? Dalam upaya membina hubungan media, PR melakukan berbagai kegiatan yang bersentuhan dengan media, antara lain press conference atau konferensi pers, temu media atau jumpa media. Diberikan secara simultan atau berbarengan oleh seseorang pejabat, pemerintah, atau swasta kepada sekelompok wartawan, bahkan bisa ratusan wartawan sekaligus. Lalu yang kedua ada press briefing. Perbincangan dengan media diselenggarakan secara reguler oleh seorang pejabat PR. Dalam kegiatan ini, pejabat PR menyampaikan informasi mengenai kegiatan yang baru terjadi kepada media. Lalu yang ketiga ada press tour atau wisata media. Diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi daerah tertentu dan mereka pun atau media itu diajak menikmati objek wisata yang menarik. Lalu selanjutnya yang keempat ada press luncheon, yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil media massa, wartawan atau reporter, sehingga pada kesempatan ini pihak pers bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan atau lembaga guna mendengarkan perkembangan perusahaan atau lembaga tersebut. Lalu yang terakhir yang kelima, press interview atau wawancara media. Sifatnya lebih pribadi, lebih individu. Pejabat PR atau manajemen puncak yang diwawancarai hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dofan Permana Putra dari kelompok 8. Di sini saya ingin menjelaskan tentang public relation dan marketing. Definisi PR. PR adalah proses manajemen yang bertujuan untuk membangun dan memelihara kesepakatan dan perilaku positif di antara kelompok-kelompok sosial yang menjadi sandaran organisasi untuk mencapai misinya. Tanggung jawab dasarnya adalah untuk membangun dan memelihara lingkungan yang ramah bagi suatu organisasi atau perusahaan. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah proses manajemen yang bertujuan menarik dan memuaskan pelanggan atau klien dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan ekonomi organisasi. Tanggung jawab mendasarnya adalah membangun dan mempertahankan pasar untuk produk atau layanan organisasi. Public Relation Marketing mempunyai tugas dan peran, yaitu PR memiliki tugas membangun hubungan dan membentuk itikat baik bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan marketing memiliki tugas memelihara para pelanggan atau penjualan produk-produk dan jasa-jasa. Menurut James A. Granick, editor buku Excellence in Public Relations and Communication Management, mengatakan, fungsi pemasaran adalah berkomunikasi dengan para pemasar untuk sebuah organisasi atau perusahaan barang dan jasa. Sedangkan fungsi PR adalah memerhatikan semua publik organisasi atau perusahaan. Tujuan utama pemasaran untuk memperoleh pendapatan bagi organisasi dan atau perusahaan dengan meningkatkan kurva permintaan pasar. Sedangkan tujuan utama PR untuk menyimpan uang bagi organisasi dan perusahaan dengan membangun hubungan-hubungan dengan publiknya yang meningkatkan kemampuan organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan perkembangan marketing public relation. Pada tahun 1980-an, marketing public relation atau MPR mengalami pertumbuhan pesat. Pada dasarnya, MPR memperoleh pengakuan secara cepat karena adanya jumlah perusahaan atau kemampuan para profesional menerapkan program untuk mendukung strategi pemasaran. Philip Kotler, profesor marketing dari Sekolah Manajemen Kellogg, Universitas Northwestern, dan penulis buku Marketing Management, mengatakan pada masa mendatang MPR tidak hanya suatu cara atau alat, tetapi akan mengalami perkembangan yang pesat. Ia menyebutkan bahwa PR adalah pergerakan tahap pertumbuhan yang eksplosif atau bersifat meledak-ledak, karena perusahaan melakukannya dengan apa yang disebut perikanan massal atau iklan massa dalam waktu tidak terlalu lama untuk menjawab semuanya, dan organisasi-organisasi menggabungkan PR ke dalam pemasaran.